Hadir. Konai. Tadi Kami Hanan. Diro. Kasih. Hadir. Ayat. Ahmad. Kamu cewek. Izin Bu. Ahmad izin ya. Izin kemana? Jalan-jalan. Ang iya juga izin, Bu. Ini apa sih, Pas? Ada apa sih, Pas? Semoga diberi kesehatan ya. Amin. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalis kita, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagunya itu kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Udah hafal kan semuanya? Oke, berdiri dipimpin oleh Ainul. Berdiri semuanya yuk, berdiri dulu. Ini aku berdiri, Bu. Tuh. Oke, pimpin Ainul. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sedia berkorban untukmu. Negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya anak-anak. Nah, karena kan sekarang itu materinya tentang akhlak. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Ya, akhlak apa? Akhlak tercela. Nah, sekarang kan Nifa. Kalau yang kemarin ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak apa? Lupa. Ria. Iya. Nah, kemarin itu kita belajar tentang Ria. Ria kepada Allah. Allah. Nah, buat sekarang kita akan belajar akhlak tercela kepada Allah, yaitu Nifas. Ada yang tahu nggak kemarin Ria itu apa? Paham. Pengen dilihat orang, pengen dilihat orang atau Pamer. Nah, kalau sekarang kita akan belajar terkait Nifaqat. Nah, Faqat. Oke, di sini ibu ada pertanyaan nih. Apakah kalian pernah melihat orang yang berjanji tetapi tidak menepati? Pernah nggak? Pernah sering. Nah, apa dampaknya kepada kepercayaan orang lain? Gak percaya. Jadi nggak percaya? Nah, Lagi. kalau misalnya orang berjanji tapi tidak Tepati. Terus bagaimana perasaan kalian jika ada teman yang berkata dia itu mendukung kalian, tapi sebenarnya itu sering membicarakan keburukan kalian di belakang? Gimana perasaan kalian? Sakit kan? Sakit hati, Makanya itu nggak boleh ya. Nyeri hati. Nggak boleh ya kita membicarakan di belakang. Oke, yang ketiga. Nah, jika seorang berkata baik di depan, tetapi berbeda ketika tidak dilihat orang, apakah itu sikap yang benar? Salah. Tidak. Kenapa? Karena dia itu apa? Gibah. Dia itu apa? Jadi dia itu berkata baik di depan, tapi berbeda ketika dilihat dari orang lain. Bermuka dua. Bermuka dua. Two face. Munafik, Full ya, face. itu tuh. Kenapa sah? Nah, itu tuh tidak boleh. Tidak boleh kita berbuat seperti hal-hal tersebut. Nah, makanya di sini kita akan belajar tentang apa itu nifaq. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran ini, jadi ibu harapkan kepada anak-anak sekalian, anak-anak itu dapat menjelaskan pengertian nifaq, terus mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku nifaq dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak juga mampu menganalisis dampak negatif nifaq terhadap diri dan juga lingkungan, serta dapat menunjukkan sikap menjauhi nifaq dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Dayat nomor 1 itu apa? Masa tadi kamu menjelaskan pengertian nifaq. Mampu menjelaskan pengertian nifaq. Tiga yang keduanya apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku nifaq dalam kehidupan sehari-hari. Bisa yang ketiga? Didik mampu menganalisis dampak negatif nifaq terhadap diri dan lingkungan. Tasik yang keempat apa? Peserta didik menunjukkan sikap menjauhi nifaq dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya. Jadi semoga adik-adik sekalian nanti dapat mengaplikasikannya ya. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, ibu di sini akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok ya. Berhitung ya. 1, 2, 3.
Satu. Tiga ya. Keberatan itu Satu, kanan, dua, Dayat, tiga. Nah, nanti kalian duduk per kelompok ya. Duduk dulu ya per kelompok. Aku. Doa. Kalian akan bekerja sama ya, bekerja sama untuk menafsirkan apa itu pengertian nifaq dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, nah Ibu akan kasih tahu dulu nih apa itu akhlak tercela. Karena tadi kan kita belajar terkait akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu adalah perilaku buruk yang dilarang dalam ajaran Islam karena merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, di sini akhlak adalah sikap, ucapan dan perbuatan sehari-hari. Kalau misalnya akhlak tercela itu berarti perilaku yang buruk. Kalau akhlak terpuji, perilaku yang Terpuji. baik. Nah, jadi kebalikan dari akhlak terpuji itu adalah akhlak tercela. Jadi di sini tahu kan akhlak tercela itu apa? Tahu. Apa itu akhlak tercela? Yang jelek. Perbuatan yang Buruk. jelek, yang buruk. Nah, semoga kalian memahami ya apa itu akhlak tercela. Karena selanjutnya kita akan membahas terkait nifaq. Karena nifaq itu salah satu dari akhlak tercela. Nah, di Dipakainya sini masih uang kan Bu? infak itu infak dah ya. Nah, di sini Ibu akan naikin video, terus kalian nanti nulis di sini ya pengertian nifaq, contoh perilaku nifaq dan juga dampak negatif nifaq. Oke, kelompok satu mana? Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Oke, di sini kalian perhatikan ya videonya. Nanti jelaskan apa itu nifaq yang kalian pahami setelah menonton video ini dan juga sebutkan contohnya ya. Zaman dahulu ada seorang teman diri. Setiap hari dia akan mencari diri tapi Halo. Apa sih? dalam ide. Jadi bibi, lihat yo. Saya suka. Dan diri. Siapa nih? Jadi itu berapa menit? 11. Tapi pada satu hari Serigala. Mari kita tolong. Serigala. minuman itu langsung dapat disebut kualitas. Nah, setelah kalian menonton video ini,
segala. Oh, kemudian secara istilah nifaq itu sifat yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya, kayak janji tadi. Oke, tepuk tangan dulu buat kamu kelas. Nah, betul ya tadi yang telah disampaikan oleh Rahma ya dari perwakilan kelompok 2 bahwasanya nifaq itu adalah apa? Tadi perbuatan tercela yang dimana sikapnya itu tidak menentu atau tidak sesuai antara ucapan dan juga perbuatan. Jadi ketika tadi dia berbicara, dia itu berbohong. Nah, di sini nifaq itu berasal dari kata nafaq yang artinya itu lubang tempat bersembunyi. Jadi nifaq itu berarti bermuka dua. Jadi dia itu di depan baik, tapi di belakang itu dia jahat. Nah, di sini ada menurut istilah nifaq itu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Nah, perilaku seperti ini hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan dan juga perbuatan. Nah, orang yang melakukan perbuatan nifaq itu disebut munafik. Oke. Nah, lanjut di sini ada dalam Quran surat Al-Baqarah itu dijelaskan tentang orang munafik dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada setan-setan, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok. Jadi ini tuh bermuka dua. Di depan dia berkata beriman, tetapi di belakang dia itu berbuat seperti setan. Nah, di sini ada macam-macam nifaq. Ada berapa ini macam-macam nifaq? Ada dua. Apa aja? Itikodi dan amali. Nifaq, itikodi. Satu lagi apa? Amali. Nifaq amali. Apa sih nifaq itikodi? Nah, di sini nifaq itikodi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya itu beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya itu tidak ada keimanan dalam sama sekali. Jadi dia itu sholat, dia itu bersedekah, dia itu beramal soleh, namun tindakannya itu tanpa didasari oleh keimanan dalam hatinya. Jadi dia mengatakan beriman, tapi hatinya itu tidak beriman. Jadi itikadi itu lebih kepada keyakinan. Nah, sekarang nifaq amali. Nah, kalau itikadi itu lebih ke keyakinan, kalau misalnya amali itu lebih ke perbuatan. Nah, nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan sesuai dengan sabda Rasulullah, ayatul munafiqin asalan sudah hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, jadi tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Jadi nifaq amali itu lebih ke perbuatan. Ini nifaq itikadi itu lebih ke keyakinan. Kalau Rahmat amali perbuatan, lebih ke perbuatan. Oke, nah di sini ada ciri-ciri orang munafik. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama itu berdusta saat berkata. Kayak tadi yang ditayangkan ya dalam video. Jarjit itu berbicara, tapi dia itu berdusta. Terus mengingkari janji. Nah, ingkar janji ya. Terus berkhianat saat diberi amanah. Jadi ketika dia diberi amanah, dia tidak menjalankan tanggung jawabnya, tapi dia malah berkhianat. Jadi ada berapa Pige? Ciri-ciri orang munafik? 3. Ada 3. Tasik yang ke satu apa? Yang ke satu berdusta saat berkata. Bayat yang kedua? Mengingkari janji. Nisa yang ketiga? Berkhianat saat diberi amanah. Berkhianat saat diberi amanah. Nah, setelah tadi kita mengetahui ciri-ciri orang munafik, nah di sini ada dampak negatifnya dalam kehidupan kita. Nah, kita itu tidak akan dipercaya
Bohong. Nah, kalau misalnya kalian udah punya janji, kalian nggak boleh ingkar. Nah, ibu harap kalian dapat mengamalkan sifat-sifat tersebut. Nah, di sini ada sedikit pantunnya dari ibu. Ke sawah berjalan pelan-pelan. Masuk. Mencabut padi. Masuk. Hindari nifaq dalam perbuatan agar hidup selalu diberkahi. Nah, untuk kedepannya ada penugasan ya, ada PR ya. PR-nya kalian bikin mind mapping. Mind mapping tentang ciri-ciri orang munafik ya. Tadi ada berapa ciri-cirinya? 3. Nah, kalian bisa menggambar ciri-ciri orang munafik, sebutin apa aja. Oke. 1 apa? Siap. Ya, 2 apa? 3 apa? Ya, nanti bikin ya. Ya, boleh kalau misalnya kalian bisa ya. Sampai contohnya boleh gak Bu? Boleh, bagus banget. Pokoknya sekreatif dan semenarik mungkin ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Oke, untuk akhir pembelajaran kali ini boleh doa terlebih dahulu ya. Pikir boleh pimpin kembali untuk doa. Baik, setelah selesai pembelajaran, alangkah baik berdoa kafaratul majelis mulai.